Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Menepis kritis bahasa Lampung. Bahasa Lampung, salah satu aset budaya yang kaya, kini berada pada kondisi rentan. Pemetaan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung atau KBPL mengungkapkan jumlah penutur bahasa Lampung semakin minim. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 6.000 orang yang masih aktif menggunakan bahasa ini di masyarakat Lampung. Pentingnya pemahaman tentang kondisi bahasa Lampung ini dapat dilihat dari beragamnya bahasa daerah yang ada di Lampung seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Semendo, dan Bugis. Bahasa Lampung perlu mendapat perhatian serius karena sebagai bagian dari identitas budaya. Keberlanjutan bahasa ini terus mencerminkan keberagaman etnik yang khas di Lampung. Berdasarkan pemetaan KBPL, kondisi rentan bahasa Lampung semestinya menjadi lonceng peringatan dini bagi semua pihak. Ancaman kepunahan bahasa ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut hilangnya sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keprihatinan atas kondisi ini seharusnya menjadi panggilan bersama untuk bertindak. Mendukung keberlanjutan bahasa Lampung memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk program pelestarian bahasa dan kebijakan yang melibatkan komunitas bahasa Lampung. Sementara itu, masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat ikut serta dalam menyelamatkan bahasa Lampung. Pengintegrasian bahasa Lampung dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk memastikan bahwa generasi muda Lampung tetap memiliki keterampilan berbahasa dalam warisan budaya mereka. Pelestarian bahasa Lampung dalam kurikulum tidak semata-mata dengan memberikan mata pelajaran khusus bahasa Lampung beserta buku ajarnya. Pendekatan kurikulum terintegrasi layak dilakukan semisal menyisipkan bahasa serta nilai-nilai budaya Lampung ke dalam pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPA, IPS, atau bahkan matematika sekalipun. Tidak hanya pada ranah pendidikan, masyarakat yang tinggal di bumi Lampung juga harus diimbau untuk menghargai dan mempraktikkan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti pementasan seni, ceramah, dan diskusi dalam bahasa Lampung dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat penggunaan bahasa ini di masyarakat. Pentingnya keberlanjutan bahasa Lampung tidak hanya terletak pada tindakan fisik, melainkan juga pada kesadaran dan kepedulian setiap individu terhadap keberlangsungan bahasa ini. Dengan memahami nilai-nilai dan kekayaan lokal dalam bahasa Lampung, kita dapat membangun rasa identitas dan kebanggaan terhadap budaya Lampung sebagai bagian dari kekayaan Nusantara. Melalui kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita dapat menyelamatkan bahasa Lampung dari kepunahan. Keprihatinan harus diubah menjadi langkah-langkah konkret seperti mendukung acara budaya, kampanye kesadaran, dan inisiatif pelestarian bahasa di tingkat lokal. Bersama-sama, kita dapat melestarikan kekayaan bahasa Lampung untuk generasi-generasi mendatang. Kita tentu tidak ingin saat bangsa ini menggapai visi menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045 nanti, justru malah menghadapi persoalan serius, yakni hilangnya jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kehilangan jati diri bangsa ini dapat terjadi manakala keragaman bahasa dan budaya daerah termasuk bahasa dan budaya Lampung tidak terawat dan tergerus kejamnya roda zaman. Bang An, apa yang jadi tema tajuk minggu ini? Tajuk kita kali ini tentang menepis kritis bahasa Lampung ya. Karena sekarang memang bahasa daerah itu tidak hanya bahasa Lampung, cuman salah satunya adalah bahasa Lampung yang paling kritis. Dua bahasa terkritis yang dinyatakan
bakal berpeluang untuk cepat punahnya itu salah satunya adalah bahasa Lampung gitu. Yang pertama alasannya adalah jumlah penuturnya mulai berkurang sedikit itu loh. Nah itu makanya kita mendorong bagaimana bahasa Lampung ini tetap eksis ada gitu loh. Karena memang inilah peninggalan nenek moyang kita dari beberapa daerah itu ternyata hanya ada beberapa suku yang mempunyai bahasa tersendiri gitu ya. Kemudian ada aksaranya juga itu di Lampung gitu ya. Kalau yang lain kan biasa misalnya seperti untuk Riau, Medan, Jambi itu kan bahasa Melayu gitu. Itu anunya. Tapi yang ada keunikan di bahasa Lampung yang tidak berbeda dengan bahasa Melayu, tapi juga berbeda dengan bahasa-bahasa daerah lainnya seperti misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, kemudian ada bahasa mungkin Banjar gitu ya. Itu bahasa Banjar pun masih tersedikit ke Melayu gitu ya. Makanya harus dipertahankan bahasa-bahasa daerah ini menjadi salah satu warisan nenek moyang jangan sampai hilang. Gitu. Sebenarnya dulunya kenapa Bang bisa penutur bahasa Lampung ini sangat sedikit bahkan berkurang jauh gitu. Sedangkan kita sendiri masyarakatnya adalah masyarakat Lampung. Iya. Jadi gini, ada dua faktor ya, dua faktor yang tidak bisa ditampik juga. Yang pertama, orang suku Lampung itu orangnya terbuka. Betul. Terbuka dengan suku lainnya gitu ya. Jadi mereka berupaya untuk bagaimana beradaptasi dengan para suku lain yang datang ke tempat dia, ke Lampung, mereka beradaptasi untuk bahasa itu. Tapi awalnya memang pada dasarnya adalah penutur ini memang sangat sedikit orang tua yang masih mau mengajak atau mengajarkan anaknya untuk tetap berbahasa Lampung walaupun hanya di rumah gitu ya. Sementara di sekolah kan memang berbahasa Indonesia gitu. Makanya sekarang dibalik tuh. Dibalik sekarang muatan lokal di sekolah itu bahasa Lampung. Sementara bahasa Lampungnya hanya sekedar kenal. Betul. Tidak ada namanya yang bisa berbicara atau bisa tanya jawab gitu ya. Nah itu yang harus kita dorong untuk bagaimana supaya itu terjalan di sekolah gitu. Oke, pegangan kita tidak sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Bang tadi dijelaskan bahwa di sekolah pun saat ini hanya mengenal bahasa Lampung seperti itu, tapi tidak mengucapkan atau dialek bahasa Lampung. Nah, bagaimana Bang untuk menggalakkannya itu Bang? Artinya memang di sekolah mulai dari sekolah ya, sekolah itu kan sudah ada tuh kurikulumnya yang muatan lokal tuh bahasa Lampung, gitu, bahasa daerah gitu. Dan memang kurikulum muatan lokal bahasa daerah itu tidak hanya di Lampung sebenarnya, tapi di daerah-daerah lain sesuai dengan bahasanya. Misalnya di Jawa Barat dia kurikulum muatan lokalnya bahasa Sunda gitu ya. Tapi kan di sana memang dilatih terus di rumah kalau di kalau di Jawa Barat sehari-harinya. Sementara di Lampung kan sulit. Makanya memang kurikulumnya itu sebisa mungkin memang harus ada latihan untuk pengucapan atau conversation kalau bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris sendiri kita dilatih untuk conversation supaya bisa lancar berbahasa, perbendaharaan kata, kemudian bisa lancar bagaimana dialek api atau nyo kan gitu ya. Oke lah dalam aksara kita sedikit porsinya, tapi memang dalam hal penggunaan ini kan yang dikhawatirkan oleh pemerintah ini kan penutur. Betul. Penuturnya yang semakin sedikit itu. Karena padahal seperti kalau kita boleh ngutip ya omongannya opanya Upin Ipin itu ya, bahasa adalah jati diri bangsa, nah, kan gitu ya. Artinya suku bangsa Lampung itu memang harus mempertahankan bahasanya ini karena ini mencakup juga nanti adalah budaya Indonesia, budaya Nusantara, karena budaya daerah itu adalah bagian dari budaya Nusantara. Betul. Kan gitu loh. Jadi kalau satu saja hilang bahasa daerah di Nusantara ini, maka akan rugilah budaya Nusantara kita ini gitu. Nah itu salah satunya adalah dengan cara melatih terus mereka untuk bisa berbicara. Nah kemudian juga ada perda, benernya sudah ada perda dari Pemprov, perda provinsi itu bahwa menuturkan bahasa Lampung tiap hari Jumat ya. Itu dulu sempat digagas dan sudah ada, cuman tidak jalan aja sampai sekarang ya.
berpakaian adat Lampung, kemudian berbahasa Lampung di sekitar kantor pemerintah gitu ya. Tapi ya itu memang tidak jalan karena memang mungkin mereka kesulitan untuk menuturkannya itu gitu loh. Mungkin ya kalau untuk bahasa, kalau anggapan saya sendiri, saya kan memang ya suku Lampung ya. Anggapan saya sendiri itu bahasa Lampung pesisir, Api itu udah, kalau saya lihat memang udah seperti bahasa Melayu lah, bahasa Jawa gitu loh. Cuman beda di pengucapannya aja gitu loh. Intonasinya aja mungkin ya Bang ya. Nah gitu, makanya sebenarnya lebih mudah dimengerti kalau memang harus dilatih dan diajarkan sejak dini. Diajarkan sejak dini. Kemudian juga sekarang media-media pun sudah mulai jarang yang mempunyai konten bahasa Lampung. Dulu Lampung Pos punya Wat Gawo gitu ya. Kemudian juga ada Pahbu Bahasa gitu. Ini memang akan kita galakkan lagi ke depan supaya memang untuk mempertahankan bahasa Lampung itu sendiri. Dulu di RRI itu ada namanya program yang salah stasiun radio pemerintah ya, program khusus yang berbahasa Lampung dan memutarkan lagu-lagu Lampung. Itu sekarang sudah mulai berkurang mungkin ya, programnya berkurang segala macam gitu. Bukannya kita tidak memprioritaskan suku lainnya gitu, tapi alangkah baiknya untuk diperbesar porsi dari suku budaya Lampung ini sendiri, ada istiadat di Lampung sendiri gitu. Mungkin selain untuk dialek tadi Bang, mungkin juga lebih banyak menggiatkan program-program lain yang melibatkan bahasa Lampung, mungkin lomba pidato bahasa Lampung, puisi bahasa Lampung, atau mungkin juga sekarang kan setiap kita pembukaan acara itu juga menggunakan bahasa Lampung, misal seperti Tabikpul itu juga mungkin juga upaya untuk mempromosikan bahasa Lampung seperti itu Bang. Upaya untuk mempromosikan dan mempertahankan menuturkan bahasa Lampung ya gitu ya. Memang benar gitu. Cuman memang sekarang memang terutama kita terasa setelah Covid ya, sejak Covid datang itu semua acara-acara itu dirumahkan namanya ya. Tidak boleh kumpul segala macam ya. Nah, tapi memang momentum sekarang inilah setelah Covid selesai, memang harus ada program-program atau acara-acara seni atau budaya yang misalnya itu tadi lomba puisi berbahasa Lampung, lomba pidato bahasa Lampung. Kemudian ada juga sebenarnya lomba pantun, ada namanya warahan, segata. Dulu Dewan Kesenian Lampung itu rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Tapi sekarang memang sejak Covid itu mulai turun. Dan ini yang ternyata dari penelitian kantor bahasa itu ternyata bahasa Lampung yang salah satu bahasa yang punya potensi paling cepat hilang, punah. Itu makanya kita harus membuat kesadaran juga ke masyarakat untuk ayo kita kembali ke bahasa Lampung. Mungkin salah satu kenapa bahasa Lampung paling cepat akan punah ini kultur budaya di Lampung yang sangat beragam tadi dan masyarakat Lampung yang sangat terbuka tadi ya Bang? Iya, itu salah satunya seperti itu. Tapi memang pada dasarnya memang ada budaya di rumah atau tradisi di rumah itu yang mulai ditinggalkan sama warga-warga yang bersuku Lampung ya gitu ya. Tapi memang ada di beberapa daerah yang masih bertahankan. Misalnya di Lampung Barat ya. Di Lampung Barat itu di ibu kotanya Liwa itu sekarang kalau kita ke warung, apapun suku bangsanya pemilik warung, kalau kita mau beli pakai bahasa Lampung pasti dijawab sama dia. Ada atau tidak gitu. Itu misalnya gitu. Termasuk kalipun orang Tionghoa yang punya toko itu kita misalnya wat huku kan gitu. Ada jual rokok nggak gitu ya. Kalau dia pasti wat agak pira kan, mau berapa kan gitu. Itu masih bisa mengerti. Karena memang di sana sendiri di rumah, di lingkungan rumah atau bahkan di pasar itu masih dibudayakan berbahasa Lampung. Termasuk di Pemda pun orang tidak segan untuk berbahasa Lampung. Tapi begitu keluar dari Lampung Barat, di Bandar Lampung itu sendiri, kadang ada banyak juga orang-orang yang Lampung Barat yang agak sungkan untuk berbicara Lampung, padahal mereka sesama orang Lampung Barat, gitu kan ya. Itu yang jelas sesama orang Lampung Barat itu kan pasti bahasanya sama tuh, dialeknya sama tuh. Tapi mereka ternyata mulai sungkan berbahasa. Nah itu tidak tahu alasannya mengapa gitu. Cuman disayangkan sendiri mereka tidak peduli dengan pelestarian penuturan bahasa Lampung ini. Oke, baik Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampus.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampus.co, diantaranya 4 gunung api di Indonesia berstatus siaga, 1 ada di Lampung. Menteri ATR BPN serahkan 110 sertifikat PTSL di Tulang Bawang. 113 kg sabu jaringan Thailand digagalkan di Lampung. Harga emas dunia hari ini cetak rekor tertinggi capai 2.000 US dollar. Biaya ibadah haji 2024 disepakati 93,4 juta. Berikut skema pembayarannya. Trendingnya memang luar biasa ya, berita-berita mulai dari, memang saat ini memang semua trending berita itu. Yang pertama gunung api. Dari 4 gunung api di Indonesia yang status siaga, itu satunya di Lampung, yaitu Gunung Anak Krakatau. Jadi dalam 3 hari ke belakang ini memang udah mulai erupsi lagi Gunung Anak Krakatau, bahkan ketinggian letusan itu sampai 2.000 meter. 2.000 meter itu artinya luar biasa ya, 2 km itu ke atas. Dan itu warga di pulau sebelahnya, pulau terdekat yaitu Pulau Sebesi dari Gunung Anak Krakatau itu sering kali mendengar letupan-letupannya itu, bum, 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 suara letupannya itu gitu. Ini kan membuat, cuman memang sampai saat ini beberapa jasa pelayaran kemudian nelayan itu belum berpengaruh dengan aktivitasnya dengan hal itu, makanya memang masih berjalan lancar. Kemudian ada lagi berita tentang narkoba ya. Penangkapan narkoba ini ada jaringan Thailand ya. Ini ditangkap oleh Dir Narkoba Polda Lampung. Kemarin mereka bongkar itu ada ratusan kilogram yang bisa diamankan mereka itu. Ini kan benar-benar luar biasa. Lampung sebagai tempat perniagaannya, mungkin bahkan juga sebagai transit untuk ke Sumatera atau nyebrang ke Jawa gitu ya. Makanya mereka pilihnya Lampung. Dan alhamdulillah memang Polda Lampung langsung menggagalkan penyelundupan itu gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, strategi kampanye perdana TPD masing-masing capres-cawapres di seluruh daerah. Teknologi bakteri Wolbachia, preventif dan penerapan untuk Lampung. Penetapan BPIH 93,4 juta. Perkembangan terkini Gunung Anak Krakatau. Apa Bang yang menarik di Lampung? Yang menarik yang pertama sengaja kita pilih untuk berita yang pertama itu. Berita yang pertama itu adalah tentang kampanye ya TPD. Sebab mulai tanggal 28 hari Selasa tanggal 28 November 2023 itu mulai diadakan kampanye untuk Pilpres dan Pileg. Gitu ya. Nah, untuk Pilpres ini kita kita ketahui bahwa ada 3 calonnya, capres-cawapres. Ya kan, yang pertama Anies Rashid Baswedan Ahmadul Muhammad Iskandar, yang kedua Prabowo Subianto, nomor 2 ya Gibran Raka Buming Raka, kemudian yang nomor 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Nah, ini masing-masing sudah ada tim pemenangannya di Lampung. Untuk pasangan nomor 1 Amin adalah Husnuni Halim yang sekaligus ketua DPW PKB. Kemudian yang kedua adalah seorang pengusaha untuk TPD-nya Koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB, Ganjar Pranowo Gibran. Itu adalah Faisal Jausal, seorang pengusaha tokoh di Lampung juga gitu. Yang ketiga untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini tokoh budaya dan adat dan sultan di Lampung, yaitu Edward Shah Pernong ya. Dia adalah Sultan Kepaksian Pernong ya, di skala Berak itu dari masing-masing mereka itu sudah mulai mengatur strategi untuk bagaimana memenangkan atau meraup suara untuk mendukung calon-calon yang didukungnya gitu. Nah, itu juga itu yang menjadi yang kedua adalah tentang Wolbachia ini yang masih kontroversi, tapi ada beberapa daerah Lampung yang siap menerima untuk penerapan bakteri Wolbachia itu gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100 FM. Yang pertama, ini daftar film terbaru yang akan tayang Desember 2023. Film 5 Bintang Timur bakal semaraki layar lebar di tahun 2024. YG Entertainment tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif. Terakhir, Natalie Holsker dilamar bule Spanyol. Oke, itu ada beberapa film yang bakal tayang di Desember ini ya. Itu di film Indonesianya sendiri ada
siksa neraka. Kemudian ada 13 bom di Jakarta. Nah itu kemudian ada untuk film baratnya itu, Hollywoodnya itu ada Aquaman gitu. Itu memang kita beritakan supaya untuk masyarakat Lampung tahu bakal tayang di 21 atau di Studio 21 di beberapa bioskop di Lampung gitu. Nah, ya kemudian yang kedua adalah ada satu artis yang cukup kontroversial yaitu Natalie Hoster yang baru-baru aja baru saja hilang dari isunya yang sangat menggemparkan waktu itu. Dia cerai dengan salah satu komedian ternama ya, Kang Sule. Kemudian sekarang dia ternyata di Instagramnya sudah memunculkan pasangan baru bahwa dia dilamar oleh bule Spanyol katanya. Artinya kan memang dia ingin menunjukkan bahwa esensinya bahwa dia sudah bisa move on dari Kang Sule gitu, mungkin gitu ya. Itu yang anunya apa. Ya, oke, Bang Aan, terima kasih sudah di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.